Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang isomorfisme ring. Dengan saya sendiri Wulandari dan rekan saya Ropikoh. Baiklah, kita masuk ke pembahasan tentang teorema isomorfisme pertama. Misalkan R dan R adalah suatu ring. Bila ada suatu homomorfisme dari R pada R dengan kernel K, maka R sama dengan R per K. A akan ditunjukkan bahwa merupakan suatu pemetaan, misalkan K plus A sama dengan K plus B. Maka K plus A, K plus B, R per K. Maka K plus A sama dengan A dan K plus B sama dengan B. Jika adalah homomorfisme, maka A min B sama dengan A min B, K plus A sama dengan K plus B, berarti juga A min B K, sehingga A min B sama dengan 0, A min B sama dengan 0, A sama dengan B, K plus A sama dengan K plus B. Jadi merupakan suatu pemetaan. B akan ditunjukkan bahwa merupakan suatu homomorfisme. K plus A plus K plus B sama dengan K plus A plus B sama dengan A plus B sama dengan K plus A plus K plus B, dan K dikali A dikali K dikali B sama dengan K plus A dikali B sama dengan A kali B sama dengan K plus A kali K plus B. Jadi merupakan suatu homomorfisme. Untuk C akan ditunjukkan bahwa bersifat injektif, seperti yang tertera pada PowerPoint. Di D akan ditunjukkan bahwa bersifat surjektif, seperti yang tertera pada PowerPoint. Suatu isomorfisme ring adalah homomorfisme ring yang bijektif. Jika fungsi A menuju B isomorfisme ring, maka A dan B secara esensial sama dan juga mempunyai sifat-sifat aljabar yang sama. Masalah-masalah dalam ring A seringkali dapat dipecahkan dengan perhitungan yang lebih mudah dalam ring B ke dirinya sendiri, dinamakan automorfisme. Sifat dari inti dalam homomorfisme ring seperti dalam grup, bila kernel F mempunyai K anggota, maka homomorfisme F tepat ke 1, yaitu untuk setiap koset A plus kernel F dibawa ke FA. Khususnya jika F homomorfisme surjektif dan kernel F sama dengan 0, maka A isomorfis dengan FA. Jika F filed dan fungsi F menuju B homomorfisme ring, maka berlaku salah satu dari F isomorfisme antara F dan peta dari F, atau yang kedua, F merupakan homomorfisme sepele, yaitu Fx sama dengan 0 untuk semua X. Bukti, karena kernel F subset F merupakan ideal dari filed F, dan dengan mengingat teorema maka berlaku salah satu kernel F sama dengan 0 atau kernel F sama dengan F. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Jika kernel F sama dengan F, maka jelas bahwa untuk setiap X dalam F berlaku X elemen kernel F atau Fx sama dengan 0. Silakan dilihat contoh soalnya dan dipahami. Baiklah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu teorema isomorfisme kedua. Misalkan R dan R aksen adalah suatu ring dan mu adalah homomorfisme dari R pada R aksen dengan kernel K. Bila S aksen adalah suatu ideal dari R aksen dan S adalah suatu ideal dari R, maka S per K S aksen untuk S sama dengan A elemen R, di mana mu A elemen S aksen. Bukti, untuk membuktikan teorema ini, maka terlebih dahulu perlu kita buktikan bahwa S adalah merupakan ideal dari R. Dari definisi ideal diperoleh yang pertama, S tidak sama dengan V, maka terdapat 0 elemen R, sehingga mu 0 sama dengan 0 aksen dan 0 aksen elemen S aksen. Yang kedua, S merupakan himpunan bagian dari R, sehingga S subset R. Dan yang ketiga, misalkan A, B elemen S, sehingga diperoleh A elemen R. Mu A elemen S aksen dan B elemen R, mu B
elemen S aksen jika A ditambah B elemen R. Maka mu A ditambah B sama dengan mu A ditambah mu B elemen S aksen. Yang keempat, misalkan A elemen S dan R elemen R. Untuk ideal kiri, misalkan A elemen R dan R elemen R, mu RA sama dengan mu R dikali mu A, sehingga mu A elemen S aksen dan mu R elemen R aksen, karena S aksen merupakan ideal R aksen, maka diperoleh mu RA sama dengan mu R dikali mu A, jadi RA elemen S, sehingga S merupakan ideal kiri di R. Untuk ideal kanan, misalkan A elemen R dan R elemen R, mu AR sama dengan mu A dikali mu R, sehingga mu A elemen S aksen dan mu R elemen R aksen. Karena S aksen merupakan ideal dari R aksen, maka diperoleh mu AR sama dengan mu A dikali mu R, jadi AR elemen S, sehingga S merupakan ideal kanan di R. Maka dapat disimpulkan bahwa S adalah ideal di R. Berikutnya akan ditunjukkan bahwa K subset S, misalkan K elemen K dan mu K sama dengan 0 aksen elemen S aksen, sehingga K elemen S yang berarti K elemen K. Dapat disimpulkan K subset S, jadi pemetaan mu yang dibatasi pada S mendefinisikan suatu homomorfisme dari S ke S aksen dengan kernel K, sehingga berdasarkan teorema pertama isomorfisme terbukti bahwa terdapat isomorfisme dari S per K ke S. Sekian hasil pembahasan dari materi isomorfisme ring. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.